kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, memang di dalam kitab ini mencakup ada 3 ilmu. Ada At-Tauhid, ada Al-Fiqih, dan ada At-Tasawuf. Di dalam ilmu Tauhid, ya, yaitu pengenalan diri kita selaku makhluk dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan memasuki di dalam ilmu fikih. Bab yang pertama dikupas di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'at ini, yaitu di dalam maslahat furudul wudu. Setiap kita masuk ke dalam setiap bab yang babnya itu dikupas membicarakan perihal ibadah, apakah itu wudu, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu haji. Itu nggak cukup dengan furud, tapi ada syurutnya juga. Jadi sunnatul wudu itu banyak. Menigakalikan di dalam basuhan, belum lagi al-matmadhah. Tahu matmadhah? Matmadhah itu idkhalul ma'ilal fam. Memasukkan air ke dalam mulut itu namanya matmadhah. Matmadhah ini juga yu'tabar sunnah. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak akan sah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab ini, Nabi menyampaikan kepada kita selaku umatnya, la yaqbalus salat, tidak akan diterima salat illa bighairi tahurin, terkecuali sebelum terlebih dahulu dia bersuci. Bersucinya kita ketika kita ingin menunaikan salat, ketika kita ingin melakukan ibadah salat, bersucinya itu dengan berwudu. Wa yansuruna wa yubariku fina wa fi ahlina wa karabatina wa ashabina wa jami'a man ma'ana wa ma ma'ana wa natawassalna ila khairil bariyah Rasulullah Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah berikutnya kita hadiahkan, kita kirimkan wabil khusus wal khusus kepada al-mualliful kitab yang telah menulis, yang telah merangkumkan kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Insyaallah dengan kita membacakan Ratibul Fatihah, kita yang mempelajari dan insya Allah mengamalkan apa yang ada di dalam ini kitab, insya Allah Allah membukakan kita pintu ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihata lil Habibil Imam Al-Arif Billah Al-Alamah Ahmad ibn Zain Al-Habshi wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan berikutnya Al-Fatihah. Tidak lupa wabil khusus wal khusus man fa'alal khair, siapa yang berbuat kebaikan, yang di masa hidupnya ikut andil, ikut berpartisipasi di dalam atas berdirinya Masjid Jami Ar-Rahman. Kita doakan mereka yang telah mendahului kita, yang telah berpulang ke rahmatullah. Wabil khusus wal khusus kepada almarhum Haji Dumrah Hasan. Kita doakan mereka yang fa'alal khair, yang berbuat kebaikan di dalam ikut berpartisipasi atas berdirinya ini masjid. Kita doakan mereka keseluruhannya insyaallah bi annallaha yataghashahum birrahmah wa yuskinuhumul jannah wa bi annallaha yunawwiru kuburahum bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala sairil adyan wa ashhadu an la ilaha illallahul wahidul mannan wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kafatil anam. Amma ba'd. Kami haturkan rasa ta'zim kami kepada para hadirin dan hadirat. Insyaallah langkah kaki kita, masuknya kita, duduknya kita di dalam majalisul khair ini, kita keseluruhannya akan tergolong seperti apa yang dikatakan yadullah ma'al jamaah. Pertolongannya Allah akan diturunkan dengan secara berjamaah. Insya Allah kita yang duduk, yang hadir pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, insya Allah kita keseluruhannya akan memperoleh rahmat, memperoleh maghfirat, memperoleh hasanat, memperoleh hidayat dan inayat dari Allah Azza wa Jalla. Kami akan meneruskan, melanjutkan dari taklim kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'ah. Sedikit kami menyampaikan kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini, memang di dalam kitab ini mencakup ada 3 ilmu. Ada at-tauhid, ada al-fiqih, dan ada at-tasawuf. Ya. Sebelumnya kita telah mempelajari yaitu perihal di dalam ilmu tauhid, ya, yaitu pengenalan diri kita selaku makhluk dengan al-khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Di antaranya beberapa bulan yang lalu kita telah mempelajari di antara yang telah dijelaskan di dalam kitab tersebut, ada beberapa kebesaran Allah
Allah Azza wa Jalla, man huwal akbar, Allah. Di situ kita telah mempelajari yang sebagaimana kita mengetahui al-hayat, kehidupan, yang namanya kehidupan kita ini di dunia ini, ada kehidupan itu ada berbagai macam, ya. Sekarang kita masih ada dekat alamud dunia. Kalau kita berbicara perihal alam, alam itu ada berbagai macam. Ada alamud dunia, ada alamul barzakh, yang kalau kita kenal alam kubur. Ada juga alamul akhirat, ada juga alam akhirat. Nah, ini dari kebesarannya Allah, Allah Rabbul Alamin. Nanti kelak apabila kita selaku manusia dikumpulkan di mahsyar, ya. Jadi di akhirat itu nih sekarang kita masih ada dekat alam dunia. Tapi nanti kalau kita udah berpulang ke rahmatullah, kita akan berganti alam. Dari alam dunia kita masuk ke alamul barzakh. Lepas dari alamul barzakh, baru nanti kita dikumpulkan lagi di alamul akhirat, alam akhirat, ya. Nah, itu kita telah pelajari, ada nanti di alam akhirat itu, ya, di mahsyar itu ada sirat, ya. Belum lagi ada mizan, belum lagi ada al-haud dan sebagainya. Kita telah pelajari beberapa bulan yang lalu. Selanjutnya kami akan melanjutkan dari ta'lim kita dari kitab Ar-Risalatul Jami'at. Pembahasan kita pada malam hari ini kita akan memasuki di dalam ilmu fikih. Kemarin kita telah pelajari itu ilmu tauhid. Ada satu makalah dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu afdalul ilmi ilmul hali. Ya. Jadi sebelum kita belajar fikih nih, kita pelajari dulu nih tauhid. Kita belajar tauhid itu tujuannya apa? Untuk pengenalan diri kita. Kita ini kan makhluk. Allah Khaliq. Nah, kita bagaimana kita bisa mengenal Allah Rabbul Alamin? Dengan kita belajar, mempelajari. Yaitu dengan apa? Yang dikatakan, yang dinamakan dengan ilmu tauhid. Yaitu dengan ilmu tauhid. Makanya sampai dikatakan afdalul ilmi ilmul hali. Yaitu ilmul hali, ilmu pengenalan diri kita. Kita ini selaku makhluk, Allah Khaliq. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah? Dengan kita belajar sifat-sifatnya Allah. Dan juga kita mengetahui dengan apa kebesaran Allah Rabbul Alamin. Apa itu Quran, apa itu sebagainya, apa yang ada di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'ah ini telah dijelaskan di dalam ilmu tauhid, bahkan sampai dijelaskan di dalam definisi pengertian dari sirat itu apa, mizan itu apa. Nanti kalau kita di akhirat itu, kita dikumpulkan di mahsyar itu nanti ada sirat, ya, ada jembatan, ada mizan, ada timbangan, dan juga ada al-haud, ya. Al-haud itu telaga. Telaga itu diperuntukkan untuk siapa? Siapa orang yang di masa hidupnya berada di dunia, dia gemar selalu membaca, mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ini al-haud, telaga ini akan diberikan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa?
kepada umatnya yang mustamir, istimror, terus menerus di masa hidupnya itu dia selalu membaca, mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya, ini telah kita pelajari. Kemudian kita akan memasuki di dalam ilmu fikih. Bab yang pertama dikupas di dalam kitab Ar-Risalatul Jami'at ini, yaitu di dalam maslahat furudul wudu. Ya, kita tahu fardu itu apa? Fardu itu, jadi kalau di dalam istilah bahasa kitab ini, di dalam kitab apapun kalau kita lihat, setiap kita masuk ke dalam setiap bab yang babnya itu dikupas membicarakan perihal ibadah, apakah itu wudu, apakah itu sholat, apakah itu puasa, apakah itu haji, itu nggak cukup dengan furud, tapi ada syurutnya juga. Jadi ada farak bainahuma, ada perbedaan di antara keduanya. Nih sekarang hari ini kita pelajari nih furudul wudu. Mahwal furud, apa itu fardu? Fardu itu sesuatu yang wajib, yang harus dikerjakan dalam memulai sesuatu perkara atau pekerjaan. Berbeda dengan syurut, ya. Tapi antara keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Ada fardunya wudu, ya. Ada fardunya sholat, ada fardunya puasa, berbagai macam ada fardunya dan juga ada syurutnya. Ya, orang ketika dia sudah mau menunaikan ibadah puasa, dia mau menjalankan puasa, dia mau menjalankan sholat, dia mau melakukan wudu, itu ada fardunya, ada syurutnya juga. Tapi kalau fardu ini sesuatu yang wajib, harus dikerjakan dalam memulai sesuatu perkara atau pekerjaan, yaitu berupa ibadah, ya. Tapi kalau syurut itu beda lagi. Kalau syurut itu sesuatu yang harus ditepati dalam memulai sesuatu perkara atau pekerjaan. Ya, jadi di setiap ibadah itu ada fardunya, ada syurutnya. Jadi dikatakan furudul wudu sittatun. Dikatakan fardunya wudu itu ada 6. Ya, tadi kami telah menjelaskan apa itu fardu. Al-furud, fardu itu sesuatu yang wajib, harus dikerjakan dalam memulai sesuatu perkara atau pekerjaan. Sedangkan wudu itu ada bima'na lughatan, ada pula istilahan. Ma huwal wudu? Apa itu wudu? Wudu itu dikatakan menurut lughah atau menurut bahasanya itu bersih dan indah. Ya, makanya nih kita disunnahkan nih, sekalipun kharijus sholat, sekalipun kharijul ibadah, itu kita disunnahkan untuk berwudu. Sekalipun itu di luar sholat, di luar ibadah, itu dianjurkan kita agar jangan lepas dari wudu. Kenapa? Karena wudu ini merupakan ketika kita mengambil air wudu, kita membasuh wajah kita. Apalagi ketika kita berwudu itu kita melakukan at-tatslits. Apa itu at-tatslits? Ini Nabi Muhammad di masa hidupnya itu, Nabi Muhammad itu gemar melakukan at-tatslits. At-tatslits. Apa itu at-tatslits? Yaitu menigakalikan dalam basuhan. Jadi kalau kita mengambil air wudhu ini 3 kali itu kita basuh, itu namanya at-tatslits.
yaitu meniga kalikan di dalam apa? Dalam basuhan. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan. Makanya dikatakan wudhu itu menurut lughah atau menurut bahasanya itu bersih dan indah. Dan ada pula wudhu menurut syarah, yaitu membersihkan anggota-anggota wudhu untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Jadi kalau hadasul asghar, kalau hadas kecil itu bisa diangkat, bisa dihilangkan itu dengan cara berwudu. Beda dengan hadasul akbar. Kalau hadasul akbar, wajaba alaihil ghusl. Diwajibkan atas dirinya untuk mandi. Nggak cukup dengan berwudu. Makanya di dalam definisi pengertian dari wudu itu sendiri, wudu menurut istilahan, wudu menurut syar'an, itu dikatakan membersihkan anggota-anggota wudu untuk mengangkat hadas kecil. Ya. Jadi wudu itu menurut pengertiannya itu, menurut bahasanya itu, menurut lughah, al-wudu lughatan. Wudu itu menurut lughah atau menurut bahasanya itu bersih dan indah. Ya. Kemudian ada juga wudu dikatakan bisyar'an. Ada juga wudu itu dikatakan menurut syarah, yaitu dikatakan membersihkan anggota-anggota wudu untuk mengangkat hadas kecil. Nah, kalau kita berbicara anggota wudu, kita udah pada tahu semua. Wajah kita, kedua tangan kita, rambut kita, ya, sampai kedua kaki kita. Ini anggota-anggota tubuh kita yang ketika pada waktu kita melakukan wudu tersebut, maka di situ dikatakan mengangkat hadasul asghar, mengangkat hadas kecil, yaitu ketika kita melakukan wudu, ya. Kemudian dikatakan sittatun, fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama an-niyah, niat, ya. Niat itu pengertiannya niat apa? Niat itu lahul makna, niat itu ada maknanya. An-niyah, niat itu kalau di dalam bahasa kitabnya itu dikatakan qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Itu niat. Jadi perlu kita ketahui nih, niatnya wudu itu pada waktu apa? Pada waktu kita membasuh wajah. Ya, memang kita tahu yang namanya talaffuz, melafadzkan niat itu hukmuhus sunnah. Kita melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi pertama pembahasan di dalam fardunya wudu itu yang dikatakan itu ada 6. Yang pertama an-niyah, yang pertama niat. Ma huwa niyah? Apa itu niat? Niat ialah qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi, yaitu kita punya maksud tujuan. Kita punya maksud tujuan sambil membersamakan dengan perkara yang kita kerjakan tersebut. Wudu pada waktu kita membasuh wajah. Jadi begitu kita mashul wajah, begitu kita membasuh wajah, disitulah letaknya kita niat. Ya, sholat. Niatnya sholat itu pada waktu kita takbiratul ihram, bukan sebelum takbiratul ihram. Melafadzkan niat sunnah, akan tetapi letaknya kita niat itu, makanya dikatakan di dalam definisi pengertian niat itu sendiri dikatakan an-niyatu qasdu syai'in
muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu ialah mempunyai maksud tujuan sambil membersamakan dengan perkara tersebut. Tujuannya kita apa nih? Tujuan kita mau berwudu. Pada waktu kita berwudu, setelah kita niat, di antaranya yang pertama anggota tubuh yang kita basuh itu wajah kita. Jadi niatnya itu pada waktu kita membasuh wajah. Makanya dikatakan di dalam definisi pengertian niat itu sendiri dikatakan maksud sambil membersamakan dengan perkara tersebut. Jadi begitu kita masuk wajah, begitu kita membasuh wajah kita, di situ letaknya kita niat. Begitu kita membasuh wajah kita, pada waktu kita berwudu, disitulah letaknya niat kita. Makanya niat itu dikatakan di dalam definisi pengertiannya itu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'li, yaitu qasdu syai'in, maksud, mempunyai maksud dan tujuan sambil membersamakan bi fi'lihi, dengan perkara tersebut. Jadi kita bersamakan tuh, ya, letaknya niat pada waktu kita berwudu, pada waktu kita membasuh wajah. Kemudian setelah niat ghuslul wajah, yaitu kita membasuh wajah. Membasuh wajah ini ada yang dikatakan yu'tabar sunnah. Membasuh wajah itu dikatakan ada juga disunnahkan. Itu di dalam istilah bahasa kitabnya itu al-muwalah. Apa itu al-muwalah? Yaitu kita melebihkan dari anggota tubuh kita nih yang kita basuh nih. Nih wajah kita nih, kalau kita lebihkan pada waktu kita membasuh wajah, itu hukmuhus sunnah. Makanya dikatakan al-muwalah. Oke, tadi kami menyampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan ibadah wudu, ketika beliau melakukan wudu, ini perkara-perkara sunnah ini beliau kerjakan. Bahkan tadi kami menyampaikan beliau itu menyukai ketika beliau berwudu, Nabi itu meninggalkan at-taslits. Apa itu at-taslits? Yaitu meniga-kalikan. Meniga-kalikan di dalam kita membasuh anggota tubuh kita ketika kita berwudu. Jadi yang kedua ghuslul wajah, yaitu kita membasuh wajah kita. Dan kemudian setelah kita membasuh wajah, ghuslul yadain ilal mirfaqain, kita membasuh kedua tangan kita ilal mirfaqain. Mirfaqain ini sampai apa? Sampai dengan kedua siku kita. Ya, siku ini kan ya. Sampai kedua siku kita. Nah ini sekarang bagaimana kalau kita membasuh kedua tangan kita di dalam berwudu, terus kita lebihkan, itu juga yu'tabar sunnah, itu juga termasuk dikatakan sunnah. Kalau di dalam kitab itu ada yang namanya sunnatul wudu, ada hal-hal yang disunnahkan di dalam berwudu, itu katsiratu minha. Banyak katanya sunnah-sunnahnya wudu itu banyak, ya. Di antaranya ketika kita membasuh kedua tangan kita di dalam berwudu, yang dikatakan ghuslul yadain ilal mirfaqain, kita membasuh kedua tangan kita sampai kedua siku kita. Nah ini bagaimana kalau seandainya kita lebihkan dari siku kita, itu yu'tabar sunnah. Ini yang dinamakan at-tahjil. Itu namanya at-tahjil.
Apa itu at-tahjil? Yaitu melebihkan dari anggota tubuh kita yang kita basuh, kedua tangan kita, kedua kaki kita, di antaranya tadi yang kami sampaikan dalam membasuh wajah dilebihkan dari anggota yang diwajibkan, itu yu'tabar sunnah, itu termasuk sunnah, itu yang dikatakan al-muwalah. Tapi kalau kita melebihkan dari kedua tangan kita yang dikatakan ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, kemudian kita lebihkan dari kedua siku kita, itu namanya at-tahjil. Itu namanya tahjil dan itu yu'tabar sunnah. Banyak sunnatul wudu. Makanya dulu di kota Tarim ada satu minas salihin. Beliau bergabilah Al-Junaid. Ini dia kalau udah masuk ke dalam birka, kalau udah masuk ke dalam tempat wudu, ketika dia ingin melakukan wudu, itu lamanya luar biasa. Jadi kalau dia berwudu itu lama. Lamanya itu bukan dikarenakan apa? Karena ini orang soleh yang di masa hidupnya itu setiap dia berwudu itu dia kerjakan itu sunnatul wudu. Jadi sunnatul wudu itu banyak. Menigakalikan di dalam basuhan, belum lagi al-matmadhah. Tahu matmadhah? Matmadhah itu idkhalul ma'ilal fam. Memasukkan air ke dalam mulut itu namanya matmadhah. Matmadhah ini juga yu'tabar sunnah. Makanya kan kita kalau berwudu itu kita kumur dulu kan. Sebelum kita berkumur kita apa? Kita memasukkan air ke lubang hidung kita. Itu juga yu'tabar sunnah. Ya. Matmadhah idkhalul ma'ilal fam. Ada juga idkhalul ma'ilal anaf, memasukkan air ke dalam hidung, itu juga sunnah. Jadi kita masukkan tuh 3 kali, kemudian kita berkumur 3 kali, setiap anggota tubuh, wajah, kedua tangan. Nah ini kalau kita menigakalikan itu namanya at-tatslits, yaitu menigakalikan, dan ini juga yu'tabar sunnah. Ya, ghuslul yadain ilal mirfaqain. Kemudian yang keempat mashu syai'in min ra'si, yaitu yang keempat itu membasuh sebagian dari kepala kita. Ya, jadi kita membasuh sebagian dari kepala kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kita membasuh, ya, membasuh batasannya itu dikatakan itu ya dari tempat tumbuhnya rambut kita nih, ya. Jadi yang terpenting pada waktu kita membasuh nih kepala kita nih, ya, yang terpenting ada air yang masuk nih, ada air yang terkena di kepala kita. Dan itu juga yu'tabar kalau kita 3 kali itu sunnah. Bahkan di dalam kitabnya itu ada tata caranya. Ya, ini kedua tangan kita ini ketika kita memegang kepala kita itu, ya, kita buat semacam itu 1, 2, 3, ya. Jadi kita buat semacam ini ya, 1, 2, 3. Nah itu juga yu'tabar sunnah, menigakalikan, yaitu pada waktu mashu syai'in minar ra'si, yaitu kita membasuh dari sebagian kepala kita. Nah ini sekarang bagaimana kalau orang melakukan wudu, ya, ketika pada waktu dia membasuh sebagian kepala dia membasuhnya begitu saja, sah. Yang terpenting walaupun itu airnya sedikit, dia terkena dengan dari sebagian kepala dia, rambut dia, itu sudah yu'tabar, bisa dikatakan sah. Tapi usahakan, biasakan kita ini taklid.
meniga kalikan, membasuh itu kepala 3 kali. 3 kali basuhan, 1, 2, nggak mau begini juga nggak apa-apa. Tapi ini ada kaifiyahnya, yang disunnahkannya seperti itu, ya, 1, 2, 3. Tapi bagaimana kalau seandainya dia membasuhnya yang simpel, dia basuh, dia kenakan air di sebagian kepala dia, itu juga yu'tabar sunnah. Kenapa? Karena dia telah mengerjakan at-tathlith, itu menigakalikan sunnah, ya. Kemudian mashu syai'in minar ra'si, dan kemudian ghuslur rijlain ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki kita sampai dengan kedua mata kaki kita. Jadi batasannya itu membasuh kedua kaki itu sampai mana? Sampai kedua mata kaki kita. Nah, ini sekarang bagaimana kalau kita membasuh kedua kaki kita, akan tetapi kita membasuhnya itu sudah melebihi dari kedua mata kaki kita, itu juga yu'tabar sunnah. Yang tadi kami sampaikan, itu dikatakan namanya itu at-tahjil. Itu namanya at-tahjil. Jadi melebihkan, menambahkan di dalam anggota tubuh, ya, yang pada waktu kita melakukan wudu, yang kita basuh dari anggota tubuh kita ini kita lebihkan dari kedua tangan kita, dari kedua kaki kita, ya. Walaupun dikatakan ghuslur rijlain ma'al ka'bain, ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Batasannya sampai situ. Akan tetapi bagaimana kalau seandainya dilebihkan? Dia lebihkan, dia sampai ke atas, dia basuh sampai betisnya itu, batasan betis itu dia basuh 3 kali. Itu yu'tabar sunnah. Itu termasuk sunnah. Jadi melebihkan di dalam anggota wudhu itu termasuk sunnah. Kalau batasan yang diwajibkannya itu wajib kita kerjakan. Sekarang bagaimana kalau seandainya ketika kita berwudu ada sedikit anggota tubuh kita yang tidak terkena air, maka tidak akan sah wudu kita. Kalau wudu kita tidak sah, maka sholat kita pun tidak akan sah. Kenapa? Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam satu kitab ini Nabi menyampaikan kepada kita selaku umatnya, la yaqbalus salat, tidak akan diterima salat illa bi ghairi tahurin, terkecuali sebelum terlebih dahulu dia bersuci. Bersucinya kita ketika kita ingin menunaikan sholat, ketika kita ingin melakukan ibadah sholat, bersucinya itu dengan berwudu, ya. Jadi tidak akan sah. Nabi yang mengatakan la yaqbalus sholat, tidak akan diterima sholat illa, terkecuali bi ghairi tahurin, sebelumnya terlebih dahulu dia bersuci. Bersucinya berupa apa? Yaitu dengan kita berwudu. Jadi kalau wudu, anggota tubuh ini harus kita perhatikan. Ini maaf kadang-kadang kalau kita lihat banyak orang yang masbuk kita tahu dia masbuk, kita telat, kita lihat mereka telat di dalam sholatnya. Dia karena dia tidak mau ketinggalan dari pahala berjamaah dari rakaat pertama, misalkan imam udah takbiratul ihram, ya, tiba-tiba nih orang masbuk nih, datangnya ta'akhir, datangnya telat, ya, karena dia niatnya maksudnya baik,
Supaya apa? Agar dia mendapatkan rakaat pertama. Biar dia mendapatkan rakaat pertama sampai dia tidak masbuk, dia wudhu terburu-buru. Wudhunya terburu-buru. Kadang-kadang banyak kejadian yang kayak begitu. Kadang-kadang wudhunya itu nggak difokusin sama dia. Wudhunya itu ngasal aja. Begitu udah selesai wudhu, baru dia masuk ke dalam itu masjid, dia takbiratul ihram, karena lantaran niatnya dia itu dikhawatirkan. Dia karena lantaran kekhawatirannya dia itu jangan sampai dia tidak mendapatkan rakaatul ula, rakaat yang pertama, kemudian wudhunya itu terburu-buru. Jadi wudhunya itu ngasal, maka tidak akan sah sholatnya. Walaupun memang niatnya baik. Niatnya baik supaya dia jangan sampai ketinggalan rakaat yang pertama. Dia tidak mau ketinggalan dengan rakaatul ula. Dia tidak mau ketinggalan dari rakaat yang pertama. Sampai begitu dia ada khalal masjid, masuk ke dalam masjid, dia wudhunya terburu-buru. Dari terburu-buru wudhunya itu sampai akhirnya ada di antara anggota tubuh kita ini yang diwajibkan untuk dibasuh di dalam berwudu itu tidak terkena air. Maaf kalau sampai semacam seperti ini, maka tidak akan sah sholatnya. Kenapa? Karena memang kita wajib. Sebelum kita menunaikan ibadah sholat, maka wajaba alaihil wudu. Diwajibkan atas diri kita ini untuk berwudu. Jadi berwudu itu ada anggota yang diwajibkan untuk kita basuh. Ini terkadang udah terburu-buru, anggota yang dibasuhnya itu batasan yang diwajibkannya itu tidak terkena air, maka tidak akan sah wudunya, maka tidak akan sah sholatnya. Nah, ini harus kita perhatikan, ya. Lebih baik seperti apa? Lebih baik nggak apa-apa deh kita ketinggalan rakaatul ula, tapi wudhu kita sempurna. Tapi wudhu kita sempurna, kita masuk kita masih dapat kok pahala berjamaah, walaupun rakaat pertamanya kita ketinggalan, kita bisa masuk rakaat kedua. Nanti di rakaat yang pertama begitu imam salam kita berdiri lagi, dapat pahala jamaahnya. Niatnya baik, dia nggak mau ketinggalan tuh rakaat pertama. Karena niatnya nggak mau ketinggalan rakaat yang pertama, wudhunya jadi tergesa-gesa, terburu-buru. Nah ini harus diperhatikan. Ini banyak kadang-kadang kejadian seperti itu. Ya, harus kita jeli anggota tubuh, wajah, kedua tangan, membasuh kepala sampai kita membasuh kedua kaki kita, itu kan dijeli, itu dijelaskan di dalam kitab sampai mana batasannya. Ghuslul yadain ilal mirfaqain, membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ini yang diwajibkan batasannya. Sekarang bagaimana kalau seandainya dari batasan kedua tangan, dari batasan kedua kaki, dari batasan wajah, apapun anggota tubuh yang kita basuh di dalam berwudu, itu kita lebihkan. Itu yu'tabar sunnah. Itu termasuk sunnah. Makanya biasakan kalau berwudu lakukan yang namanya at-tatlid. Biasakan kalau berwudu itu lakukan yang namanya itu meniga-kalikan. Meniga-kalikan. Jadi biasakan membasuh wajah 3 kali, membasuh kedua tangan, semua anggota tubuh kita basuh meniga-kalikan. Ya. Kemudian ghuslur rijlain ilal ka'bain. Kemudian setelah itu at-tartib. Ya. Dan diantaranya itu wajib kita tartib. Sekarang bagaimana kalau orang wudhu tapi dia tidak tartib, maka tidak akan sah wudhunya.
Yang dikatakan yang terakhir itu at-tartib. Jadi harus tartib, itu bagian-bagian yang kita basuh di dalam berwudu. Wajah kita, kedua tangan kita, setelah itu kita membasuh kepala kita, setelah itu kita membasuh kedua kaki kita. Ini wajib hukumnya tartib. Jadi kalau ada orang melakukan wudhu, habis dia membasuh wajah, kemudian dia membasuh kepala, maka tidak akan sah wudhunya. Setelah membasuh wajah, dia membasuh kedua tangan dia, batasannya pun harus diperhatikan. Ya, jadi ada 6 tuh tadi yang diwajibkan di dalam fardunya wudhu. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, yang ketiga yaitu kita membasuh, ya, membasuh kedua tangan. Kedua tangan kita nih kita basuh ilal mirfaqain, yaitu sampai kedua siku kita. Tapi bagaimana kalau seandainya kita lebihkan? Kita lebihkan itu yu'tabar sunnah. Itu yang dinamakan at-tahjil. Ya. Kemudian mashu syai' minar ra'si, membasuh sebagian dari kepala kita. Kemudian ghuslur rijlain ilal ka'bain, membasuh kedua kaki kita sampai kedua mata kaki kita. Bagaimana kalau seandainya kita lebihkan? Kita lebihkan sampai batasan betis kita. Itu yu'tabar sunnah. Itu termasuk sunnah. Yang tadi kami sampaikan itu dikatakan at-tahjil. Kemudian tartib. Dan tartib ini hukmuhul wajib. Tartib di dalam kita melakukan berwudu itu wajib hukumnya. Jadi masuk wajah, habis kita membasuh wajah, kita membasuh kedua tangan kita. Habis kita membasuh kedua tangan kita, kemudian kita membasuh sebagian kepala kita. Setelah kita membasuh sebagian kepala kita, setelah itu sampai kita membasuh kedua kaki kita. Kedua kaki itu batasannya itu sampai mata kaki kita. Jadi kalau dilebihkan sunnah. Dan setelah itu at-tartib. Cukup sampai di sini apa yang kami sampaikan, insya Allah bisa memberikan manfaat. Jadi apa yang tadi untuk kita perhatikan. Ya, jangan sampai ketika kita berwudu ini, tapi wudu ini kita jadikan seakan-akan ibadah yang ketika kita mendapatkan sholat rakaat pertama, akan tetapi wudunya kita tergesa-gesa. Itu jangan. Usahakan kita perhatikan dengan jeli. Benar-benar anggota wajah, kedua tangan, anggota tubuh kita yang wajib untuk dibasuhi dengan air wudhu, itu kita harus perhatikan. Kalau apabila seandainya ada yang tidak terkena air yang diwajibkan di dalam anggota tubuh kita yang patut dan wajib untuk dibasuh, maka kalau sampai tidak terkena air, maka tidak akan sah wudu kita. Insya Allah perkumpulan kita ini, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya, memberikan maghfiratnya, memberikan hasanatnya, memberikan afiatnya kepada kita. Sebelum kami tutup, mari bersama-sama kita membaca istighfar kepada Allah. Insya Allah, bibarakatil istighfar, Allah ijabah segala hajat amal ibadah kita. Dan kita doakan wabil khusus wal khusus kepada sanak, kerabat, family, saudara kita yang ada di negara Palestina. Kita doakan insya Allah bi annallaha yahfaduhum wa yansuruhum wa yubariku fihim. Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma jbur li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wansur juyushal muwahhidin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Al-afu minnukum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalima. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat